الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. على صراط مustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratin ing atase agama mustaqimin kang jejeg utawa kang lurus utawa kang bener. Al muradu ta perkara kang den karepake minas sirati saking lafat as-sirat iku dinul islami agama Islam. Iku dinul islami agama Islam. Jadi ala siratim mustaqim, yaitu artinya yang dimaksud di atas sirat, yaitu agama yang benar. Jadi Nabi Muhammad itu di atas agama yang hak, yang benar, yang lurus. Makanya al-muradu minas sirati dinul Islam. Yang dimaksud lafat as-sirat yaitu artinya dinul Islam, agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni ngersake ingsun Gusti Allah. Ya Muhammadu innaka laminal mursalin. Ngersake ing lafat ya Muhammadu. Ya Muhammadu he Nabi Muhammad innaka teman setuhune sira iku laminal mursalina yakti saking golongane wong kang den utus kabeh utawa para rasul. Wa dinuka utawi agama sira iku dinul haqqi agama yang bener. Wal islamilan agama Islam utawa selamat. Wal kufaru sedangkan utawi pira-pira wong kafir iku ala dine ning ngatasi utawa netepi ngatasi agama batilin kang batal utawa kang ora bener. Yang dimaksud ala sirati mustaqim itu yakni ya Muhammad, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau yaitu golongan dari rasul atau para rasul. Itu yang pertama. Wa dinuka dinul haqqi wal Islam, sedangkan agamamu, kata Allah, itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Wal Islami, yang juga agama Islam atau selamat. Wal kufaru ala dinin batilin, sedangkan orang-orang kafir itu berada di agama yang batil alias tidak benar. Nah, ini yang perlu difahami, bahwa semua agama memang betul mengajarkan kebaikan. Jadi tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, betul. Akan tetapi agama yang benar, yang betul-betul mengesahkan Allah, itu adalah agama Islam. Maka mulai zaman Nabi Adam agama ya satu, yaitu Islam atau agama tauhid. Kalau seandainya selain bahasa kata Islam lah, agama tauhid, mengesahkan Allah. Misi para nabi, misi para rasul, semuanya adalah misi mengesahkan Allah. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa untuk Bani Israel, Bani Musa, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel, itu sama. Semuanya adalah misinya tauhid. Maka andai kata mereka mengikuti, betul-betul mengikuti Nabi Musa atau mengikuti Nabi Isa, maka otomatis akan menjadi Islam. Karena mereka tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi, nggak mau. Makanya sampai-sampai kitab yang asli dirubah oleh mereka. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, orang Nasrani itu bukan tidak faham Nabi Muhammad, mereka sangat faham dengan detail. Kenapa mereka faham?
Karena di kitab-kitab mereka, kitab Taurat, kitab Injil, itu disebutkan kriteria Nabi Muhammad dengan detail. Mereka sangat memahami Nabi Muhammad, tahu persis Nabi Muhammad. Mereka idola sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Mereka idam-idamkan Nabi Muhammad itu sebelum lahir. Karena begitu luar biasanya kriteria Nabi Muhammad dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi begitu Nabi Muhammad lahir, mereka mengingkari, mereka menolak. Kenapa menolak? Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak faham, akan tetapi lahir di kota Mekah, bukan dari keturunan Bani Israel. Jadi keturunan dari Nabi Ismail, bukan keturunan dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya dua istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Lah Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan Siti Hajar. Lah mereka tidak mau. Jadi sekali lagi mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad itu bukan karena mereka tidak faham, bukan karena tidak tahu, sangat faham. Akan tetapi mereka menolak setelah Kanjeng Nabi lahir. Dalam sebelum lahir mereka idam-idamkan Nabi Muhammad. Maka agama yang hak, agama yang benar itu hanya agama Islam. Maka bahasa Al-Quran itu innad dina indallahil Islam. Agama menurut Allah itu adalah agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila mongko lamun den tanyaken utawa den ucapake utawa den takokake, apa sing ditakokake? Aksama sumpah sapa Allahu Gusti Allah bi anna Muhammad, dan sumpahi kelawan teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku minal mursalina, saking golongane pira-pira wong kang den utus kabeh utawa para rasul. Fa in kana mongko lamun ana apa hadzal qasamu iki sumpah ana iku lil kufari kadhe pira-pira wong kafir bi ayyusaddiqu gambar yen to benerake sapa kufar, benerake bi anna Muhammad, dan kelawan teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam iku laminal mursalina, yakti saking golongane pira-pira rasul. Fahu mongko utawi kufar iku la yusaddiquna, ora bakal benerake sapa kufar. Jadi kalau seandainya dikatakan atau ditanyakan aksamallahu, Allah bersumpah. Jadi kalau seandainya ditanyakan Allah bersumpah, jadi lafadz Yasin kemarin sudah dijelaskan, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sudah dijelaskan kemarin, itu sumpah Allah. Lah kalau sekarang ditanyakan aksamallahu, kalau seandainya ditanyakan sumpah Allah, yaitu bahwa Nabi Muhammad alaihi salam itu termasuk dari kalangan Rasul. Kalau seandainya sumpah itu untuk orang kafir, supaya orang kafir membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu termasuk dari kalangan Rasul, fahum la yusaddiquna, maka tetap orang kafir tidak akan membenarkan atau mempercayai hal tersebut, walaupun bahasanya dengan sumpah. Kita lanjutkan, wa in kana lan lamun ono apa qasam utawa sumpah mau ana iku lil muslimina kadhe pira-pira wong Islam kabeh bi ayyusaddiqu gambar yen to benerake sapa muslimin anna Muhammadan, temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku laminal mursalina, yakti saking golongane pira-pira rasul kabeh. Fahum mongko utawi muslimin iku yusaddiqunahu, bakal benerake sapa muslimin ing Kanjeng Nabi bila qasamin kelawan tanpa sumpah. Fama mongko utawi apa
iku faidatul qasami, faidai sumpah. Lah sekarang kalau seandainya sumpah itu diperuntukkan untuk orang muslim, agar orang muslim ini membenarkan Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk para rasul, fahum yusaddiqunahu bila qasamin, maka orang Islam pasti akan membenarkan walaupun tanpa sumpah. Terus fama faidatul qasami, la faidah sumpah Allah tersebut itu loh bahasanya untuk apa? Kalau ditanyakan seperti itu, ujiba mongko den jawab, ujiba mongko den jawab. Apa jawabane? Bi anallaha taala, kelawan temen setuni Allah taala iku aroda ngersakake sapa Allah, ayu akida ing yen tungukuake sapa Allah kalamahu ing kalami Allah, lil mungkirina maring pira-pira wong kang padha ingkar kabeh. Fal qasamu mongko utawi sumpah iku naun, salah satu macem minat takkidi saking ngukuake. Falidzalika mongko krana arai mengkono-mengkono naun minat takkid aksama sumpah sapa Allah taala bi kelawan qasam lil hujjati krana arai dadi hujjah utawa dadi dalil. Kalau ditanyakan apa faedah sumpah tersebut, maka dijawab Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan oleh Allah atau yang dimaksud oleh Allah dengan sumpah itu ayu akida kalamahu lil mungkirin, untuk mengukuhkan kalam Allah, untuk mengukuhkan firman Allah bagi orang-orang yang mungkar, orang-orang yang mengingkari atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, untuk mengukuhkan. Kenapa fal qasamu naun minat takkid? Karena sumpah itu salah satu dari macam takkid atau mengukuhkan atau menguatkan. Maka falidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjah, maka sumpah tersebut karena menjadi salah satu untuk mengukuhkan, maka Allah bersumpah dengan sumpah tersebut lil hujjati, karena untuk menjadi hujjah atau dalil atau supaya kuat. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tanzilal azizir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizi, utai Al-Qur'an iku kang den turunake zat kang mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ing quri'a mongko lamun den waca apa lafaz tanzil, tanzil utawa tanzila mau bin nasbi kelawan den waca nasab tanzila, yakunu mongko ana apa nasbuhu oleh nasab lafaz tanzil mau iku bil fi'li kelawan nganggo fi'il al mahdhufi kang den buang. Fatakdiruh mongko utawi kira-kirane al mahdhuf iku iqra tanzilal azizi, lafaz iqra tanzilal azizi, iqra maca sira Muhammad tanzilal azizi ing Al-Qur'an kang den turunake zat kang mulya, yakni negasi Allah ya Muhammad, ya Muhammad Iqra maca sira al-munazzala ing Quran kang den turunake minal azizi saking zat kang mulya ar-rahimi tur zat kang welas asih. Jadi tanzilal azizi, tanzila kalau dibaca nasab, tanzila dibaca nasab atau fathah tanzila, maka nasabnya yaitu dengan fi'il yang dibuang. Maka perkiraannya yaitu iqra tanzilal azizi, lafaz iqra tanzilal azizi. Jadi iqra sebagai fi'il itu dibuang, meninggalkan lafaz tanzilal azizi. Jadi makanya dibaca nasab. Artinya bahwa ya Muhammad, wahai Muhammad, bacalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah
zat yang aziz juga ar-rahim. Jadi kalau itu dibaca nasab, berarti nasabnya itu dengan fi'il yang dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in quri'alan saiki lamun den waca apa lafaz tangzila mau birrafi kelawan den waca rafa berarti tangzilu. Ya kuno mongko ana apa lafaz tangzil mau ana iku khabaron dadi khabar li mubtada'in kadue mubtada' mahdzufin kang den buang fataqdiruhu mongko utawi perkiraane mahdzuf iku hadzal qur'anu munazzalun alaika lafat hadzal qur'anu munazzalun alaika. Hadzal qur'anu utawi iki al-qur'an iku munazzalun den turunake alaika ing atase sira biwasitati Jibril kelawan lantaran malaikat Jibril alaihi salam minallahi saking Gusti Allah. Lah kalau lafaz tangzilamu dibaca rafa berarti tangzilul azizir rahim. Berarti lafaz tangzila ini boleh dibaca dua. Boleh dibaca tangzilal azizir rahim, boleh dibaca tangzilul azizir rahim. Jadi asal tahu saja alasannya itu. Kalau dibaca tangzila nasab tadi sudah dijelaskan. Lah sekarang kalau lafaz tangzilu dibaca rafa tangzilu, yaitu rafa dibaca rafa itu karena menjadi khobar, khobarnya mubtada yang dibuang. Maka perkiraannya hadzal qur'anu munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallahi. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan lantaran malaikat Jibril, yang malaikat Jibril dari Allah, yaitu kalau seandainya dibaca rafa. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan lantaran malaikat Jibril. Jadi setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Jadi pembawa wahyu malaikat Jibril itu. Jadi setiap ada kejadian Allah menurunkan wahyu, malaikat Jibril yang selalu membawa wahyu itu. Maka biwasitati Jibril alaihissalam, setiap wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril, perintah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi tangzilal azizi, Ar-Rahimi turkang welas asih. Jadi sifatnya Allah juga di samping Al-Aziz juga Ar-Rahim. Ar-Rahimi artinya zat kang welas asih lil mutiina maring pira-pira wong kang taat kabeh. Jadi sifat Allah juga Ar-Rahim. Ar-Rahim itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman jadi kan diucapkan biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu lebih luas, maknanya lebih luas dibanding lafaz Ar-Rahim. Jadi lafaz Ar-Rahman itu lebih luas dibanding lafaz Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu diperuntukkan di dunia dan untuk seluruh makhluk Allah. Jadi seluruh makhluk Allah di dunia ini dapat rahman Allah. Mau yang ibadah kepada Allah, yang mau tidak ibadah kepada Allah dikasih rezeki yang sama. Asal mau berusaha kok mereka lebih keras, dikasih sesuai dengan usahanya. Ditakdirkan semua oleh Allah, semua dicukupi, perangkat-perangkat kehidupan semuanya dicukupi oleh Allah. Mereka misalkan tidak menyembah Allah, tidak pernah meminta kepada Allah, tetap dicukupi. Itu namanya sifat Allah yang Rahman. Maka Rahman itu lebih luas. Lah kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim ini itu diperuntukkan untuk nanti orang-orang yang taat kepada Allah saat di akhirat. Jadi orang yang tidak taat, orang yang misalkan tidak mengesahkan Allah, tidak iman kepada Allah,
tidak mendapatkan ar-rahim ini. Jadi khusus ar-rahim nanti diberikan oleh Allah pada saat di akhirat, khusus bagi orang-orang yang taat lil muti'ina, orang-orang yang taat, orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra mongko maca sira ya Muhammad Nabi Muhammad hadzal Qur'ana maca ing iki Al-Qur'an macaake maulil mungkirin namaring pira-pira wong kang ingkar kabeh hatta yasma'u sehingga padha ngrungu sapa mungkirin kalami ing kalam ingsun wa yakhafulan padha wedi sapa mungkirin mini saking ingsun wa yaji'u lan padha teka sapa mungkirin ilal insafi teka mau maring insaf utawa gawe bener. Faqra kata Allah, bacalah wahai Muhammad hadzal Qur'ana lil mungkirin, bacakanlah Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang ingkar. Yang dimaksud ingkar di sini yaitu mereka orang-orang kafir mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Maka Al-Qur'an ini suruh bacakan kepada mereka, yaitu berupa sumpah Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Suruh bacakan itu kepada orang-orang yang ingkar, supaya mereka ini mendengar kalamku. Kalau sudah mendengar kalamku, yang tadinya mereka ingkar, siapa tahu mereka tidak ingkar lagi. Wa yakhafu minni, dan juga mereka takut kepadaku. Mendengar ayat-ayat Al-Quran hatinya bergetar, hatinya takut akan siksa akhirat, akan kehidupan akhirat. Mereka takut kepadaku. Wa yaji'u ilal insafi, mereka datang dengan keadaan insaf. Insaf itu bahasa Arab biasanya kan sudah insaf, yaitu insaf itu artinya berbuat baik atau berbuat yang benar, itu namanya insaf. Makanya kalau belum insaf berarti perbuatannya masih yang jelek-jelek. Kalau sudah insaf berarti perbuatannya sudah baik. Nah itu supaya Al-Qur'ani yang tadinya ingkar, tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kalau sudah dibacakan Al-Qur'an mereka menjadi iman, mereka percaya. Nah itu tujuan agar Nabi Muhammad membacakan surah Yasin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira, supaya meden-medeni sira Muhammad kauman ing kaum ma unzira kang durung tau dan weden-wedeni utawa den peringati sapa aba'uhum pira-pira bapake kaum. Alamu tawi lamiku ta'lilun, jadi ta'lil litangzili kadwi lafat tangzil. Kila den ucapake famah mongko utawi lafat ma fima ungzira ing dalem lafat ma ungzira iku lin nafyi kadwe paidah nafi. Ailam tunggar tegese durung tau den weden-wedeni sapa abauhum pira-pira bapake kaum, sapa abauhum pira-pira bapake kaum al aqrabuna pira-pira kang para kabeh litatawuli muddatil fatrati krana suwene mangsane kendhuh. Wakilalan den ucapake ma utawi lafat ma iku bi makna alladzi kelawan makna alladzi ailitung dzira supaya ento meden-medeni sira kauman ing kaum alladzi kaum ungdzira kang den weden-wedeni bi kelawan alladzi sapa abauhum pira-pira bapake kaum. Dadi litung dzira kauman ma ungdzira abauhum. Jadi agar engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberikan peringatan. Alamu ta'lilun litangzil. Jadi lafat lam yang ada di lafat litungdzira
huruf lam yang ada di lafadz litungdzira itu sebagai ta'lil, maka artinya litungdzira supaya, nah itu menjadi ta'lil dari lafadz tangzil. Jadi diturunkan Al-Quran itu supaya litungdzira, supaya atau supaya Nabi Muhammad ini memberikan peringatan kepada kaum yang pendahulu mereka atau nenek moyang mereka belum pernah diberikan peringatan. Litatawuli muddatil fatrati, karena memang lamanya masa fatroh. Fatroh itu adalah zaman yang dimana tidak ada nabi, tidak ada utusan. Jadi zaman fatroh itu nabi ya tidak ada, rasul tidak ada, itu namanya zaman fatroh. Yaitu mulai dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak ada nabi dan rasul di kota Mekah, di orang-orang Quraisy. Lah zaman fatrah itu dikembalikan kepada amal masing-masing menurut ulama. Karena tidak ada utusan, maka zaman fatrah itu dikembalikan kepada amal masing-masing. Jadi tidak berkewajiban bahasanya agama, karena tidak ada penuntun, tidak ada yang menunjukkan kepada agama, maka disebut zaman fatrah. Zaman fatrah itu berarti tidak ada utusan, tidak ada nabi yang diutus, tidak ada rasul yang diutus. Nah itu, maka zaman fatrah itu menurut ulama dikembalikan terhadap amalnya masing-masing. Ya kalau baik ya masuk surga, kalau tidak baik ya dibalas neraka. Nah itu, jadi tidak ada hubungannya dengan iman, karena tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum mongko utahi kaum iku ghafiluna pira-pira kang lali kabeh anil imani saking iman, warusdi lan kebenaran. Mereka diperingatkan tadi karena mereka sudah lupa dari iman dan juga petunjuk. Kenapa? Ya zaman fatrah tadi tidak ada nabi yang diutus, tidak ada ya rasul yang diutus. Nah itu bedanya dengan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, begitu nabinya misalkan wafat ya udah selesai. Tapi khusus Kanjeng Nabi Muhammad itu langgeng abadi sampai nanti hari kiamat. Jadi walaupun tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad tetap langgeng. Nah itulah perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni nagasi ingsun Allah ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, angzalna nurunaki sapa ingsun ilaika maring sira hadzal qur'ana ing ikilah Qur'an litukhawifa supaya ento meden-medeni sira bi kelawan hadzal Qur'an alladzina ing akeh lam yukhawafu kang durung tahu dan meden-medeni utawa den peringati sapa alladzina wal muradu perkara utawi kang den karepake minal qaumi saking kaum iku kaum Quraisyin kaum Quraisy iku kaum Quraisyin kaum Quraisy li annahu krana temen satune kelakuan min zaman Ismail awit saking zaman Nabi Ismail alaihissalam ila zamani katumeka maring zaman sira wahai Muhammad iku majaahum ora tau teka ing bismillahirrahmanirrahim kaum Quraisy sapa nabiyun nabi wala mursalun lan ora nabi kang den utus li annahum krana temen setune kaum Quraisy mau iku ghafiluna padha lali kabeh la ya'rifuna ora padha weruh sapa kaum Quraisy dinan ora weruh ing agama wala syariatan lan ora weruh ing syariat. Jadi Nabi Muhammad, maka ya Muhammad kata Allah, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, saya turunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah diberikan peringatan sebelumnya. Yang dimaksud adalah kaum Quraisy, karena mulai awit zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad itu tidak ada nabi yang diutus dan juga tidak ada utusan yang diutus oleh Allah. Maka mereka ghafiluna, mereka lupa la ya'rifuna dinan wala syariatan. Mereka tidak tahu agama, juga tidak tahu syariat, tidak tahu aturan.
Maka pada zaman fatrah itu menurut ulama yang sudah kita jelaskan tadi, itu dikembalikan kepada amal masing-masing. Amal baik itu berarti surga, amal jelek itu berarti neraka. Jadi tidak ada hubungan dengan iman itu pada saat zaman fatrah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.